Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah teman-teman, pada kali ini saya akan membahas mengenai diam. Sebetulnya ketika kita mendengar kata diam, sudah pasti itu adalah kata yang sangat mudah dipahami ya teman-teman. Tapi ternyata diam itu sangat sulit loh dilakukan untuk umat manusia tentunya. Nah, teman-teman, ternyata diam itu adalah jalannya muncul keajaiban. Kenapa? Karena dengan diam, semua permasalahan kita itu akan terselesaikan. Kenapa? Nih, teman-teman, bisa gak ketika kita marah, kita diam? Ketika kita punya masalah sama teman, kita diam. Ketika kita mungkin tidak punya uang, enggak ya, tentunya diam. Tidak, sebenarnya diam yang dimaksud itu bukan diam yang emang gak ngelakuin apa-apa, tetapi diam yang dimaksud itu diam dengan cara berserah diri kepada Allah, diam dengan cara sabar. Ketika membela diri itu bisa gak gitu kita pasrahkan kepada Allah. Ketika kita punya masalah nih ya, contohnya sama teman-teman, kita sudah membela diri, kita sudah sampai mengeluarkan kata-kata, sampai kita tuh mengklarifikasi gitu. Nah, pas ketika kita punya masalah seperti itu, bisa gak kita diam gitu? Kenapa? Kenapa kita harus diam? Karena dengan diam dan kita menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah juga pasti nolong loh teman-teman. Tapi apa? Ketika kita banyak berbicara, ketika kita mengeluarkan 1000 kata-kata untuk membela diri kita, apa coba yang Allah berikan? Allah justru malah mungkin Allah itu mikirnya kita gak ingin lagi gitu ditolongin oleh Allah. Manusia juga bakalan hilang respect kepada kita, karena mungkin dengan keluarnya banyak perkataan yang sudah kita keluarkan, justru manusia itu malah muak, malah jadi hilang respect sama kita. Kemudian kenapa kita ketika punya masalah kita harus diam? Nih ya teman-teman, ketika kita misalnya punya permasalahan di tempat kerja, kalau misalnya emang kita salah, cukup kita jelaskan, selebihnya cukup diam saja teman-teman. Kenapa? Kemudian kalau misalnya kita benar ya, menurut kita benar, tapi kita tuh selalu disalahin oleh orang lain. Bisa gak kita setelah menjelaskan, ya udah diem aja gitu, kita gak usah harus kayak membela diri terus-terusan dengan mengeluarkan 1000 kata-kata. Kemudian sisanya itu cukup Allah gitu teman-teman yang urusin, karena sejatinya manusia itu selalu pasti butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya teman-teman tidak mudah ya untuk mencapai hal seperti itu, untuk menjadi diri yang diam, yang ketika ada masalah, yang ketika kita kekurangan uang, yang ketika kita sedang diuji oleh Allah. Mungkin dengan diam kita tidak mungkin ya. Dan itu semua teman-teman butuh yang namanya iman. Ya, iman. Kemudian membela dengan cara berucap itu justru menjauhkan kita dari bohong, dari kesalahan orang lain.
kemudian dari buka aib. Ya kenapa? Mungkin kalau misalnya kita berkata-kata, kita mungkin bisa saja berbohong. Ketika kita berkata-kata, bisa saja kita membuka aib orang lain. Karena apa? Karena dengan membela diri kita. Mungkin dengan kata-kata, dengan kita berucap, bisa saja kita melebih-lebihkan hal tersebut. Dan bisa saja ketika kita berucap, ketika kita berkata-kata, kita justru malah salah ngomong. Karena apa? Karena kita tadinya ingin membela diri kita loh gitu, tapi kenapa hal tersebut itu malah menjerumuskan kita. Kemudian bisa gak kita itu pada zaman sekarang ya, kalau misalnya kita lagi punya masalah di sosial media teman-teman, kayak misalnya kita ngepost sesuatu dan mungkin itu tuh gak sesuai sama orang, atau mungkin ada sesuatu yang mengundang netizen, yang mengundang hujatan orang lain. Nah, ketika kita dibuat bete sama orang yang ada di sosmed, itu bisa gak kita nggak harus nge-reply komennya gitu, bisa gak kita diam aja, kayak nggak harus nge-reply, nggak harus mengklarifikasi. Mungkin mengklarifikasi boleh saja ya teman-teman, tapi hanya nggak usah berlebihan gitu, nggak usah harus sampai kayak berkata-kata yang berlebih-lebihan gitu. Kemudian, dan tahu gak sih ternyata orang yang masuk neraka itu karena ada dua hal. Yang pertama itu karena lisannya, dan yang kedua itu karena kemaluannya. Yang sudah pasti kemaluannya itu karena hawa nafsu dia. Karena mungkin ya nafsu dia yang berlebihan, yang tidak terkendalikan gitu. Kemudian lisannya seperti itu teman-teman. Bisa saja dengan kita membela diri, kita menyakiti orang lain. Dengan membela diri kita justru malah berkata-kata yang tidak seharusnya diucapkan gitu. Kita ambil contoh aja dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga ketika diomelin istrinya, beliau diem kok. Ketika diomelin istrinya itu karena bukan beliau membuat kesalahan ya, tapi ketika istri-istrinya itu cemburu pada beliau. Nah, istri-istrinya itu ngomel, istri-istrinya tuh marah, diam. Maksudnya berucap justru ngomel gitu ya kepada Nabi itu. Tapi apa coba? Nabi itu ngebalas istrinya itu dengan cara diam. Padahal kan kalau misalnya Nabi mau menggunakan hadis gitu ya, dia kan tinggal ngomong kayak saya berkata gitu, kata Nabi, kan hadis itu perkataan Nabi ya. Nah kalau misalnya, tapi kenapa justru manusia sendiri kalau misalnya sedang berdebat sama manusia lainnya justru malah menggunakan hadis-hadisnya Rasulullah, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu memang diperbolehkan, cuman Nabi aja gitu kan waktu dulu seperti itu. Dengan Nabi juga pada saat itu ketika istrinya marah, Nabi itu ngediemin. Nabi itu cuman bilang kayak udah marahnya gitu. Ya udah, setelah itu Nabi cuman diam saja. Justru pada saat itu Nabi karena tidak mau memperpanjang masalah gitu mungkin ya, Nabi yang diajak ngobrolnya itu Allah sama malaikat Jibril. Kemudian teman-teman, sampai saat ini mungkin kita itu harus percaya diam itu adalah keajaiban. Karena mungkin dengan ya seperti itu, ketika kita diam, ketika punya masalah, tapi bukan berarti kita tidak mencari solusi ya. Ketika kita diam punya masalah, bisa gak kita diam gitu. Soalnya nanti juga Allah pasti nolong kok. Nanti juga Allah pasti ngebantu kita kok gitu. Kemudian teman-teman, di sini ada hadis tentang diam ya.
Ada di sini hadis tentang diam. Di sini ada ya teman-teman hadis riwayat Bukhari, seseorang mati karena tersandung lidahnya dan seseorang tidak mati karena tersandung kakinya. Tersandung mulutnya akan menambah pening kepalanya, sedangkan tersandung kakinya akan sembuh perlahan. Ya, artinya apa? Dengan kita cuman tersandung kaki, kita masih bisa diobatin. Tapi kalau misalnya kita sudah salah, udah tersandung lidah, sudah salah ngomong, sudah menyakiti hati orang lain, itu benar-benar akan bikin pusing. Gimana cara kita misalnya minta maaf ke orang tersebut? Kalau misalnya kita sudah minta maaf juga, tetap kan ya orang itu terkadang susah gitu buat maafin kita. Nah teman-teman, ada keutamaan ketika kita diam. Ketika kita diam, yang pertama itu ibadah yang paling ringan dan yang paling tinggi. Ya, diam itu adalah ibadah yang paling ringan dan paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi badan? Diam dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Karena apa? Karena bahayanya ketika kita berucap, dan mungkin ucapan itu juga menyakiti hati sesama makhluk gitu, menyakiti teman-teman kita. Dan ini juga sebagai sabda Rasul, diam adalah bentuk ibadah yang paling tinggi. Siapakah muslim yang paling utama? Kata Rasulullah. Beliau menjawab, orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Kemudian teman-teman, keutamaan lainnya juga ada selamat dari siksa neraka. Kemudian selanjutnya itu ada keberuntungan di akhirat, karena diriwayatkan oleh Khalid bin Abi Imran bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, serambi memegang lisannya dalam waktu yang lama, semoga Allah merahmati seorang hamba yang telah berkata benar, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, atau diam dari keburukan, maka ia akan selamat. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Kemudian selanjutnya itu keutamaan itu ada terhindar dari sifat munafik. Dari sifat munafik ini sebagai sabda Rasul, ada yang diriwayatkan oleh Abu Syai dari Muhariz. Diam itu adalah perhiasan bagi orang alim dan selimut bagi orang bodoh. Mungkin teman-teman keutamaan lainnya itu mendapat balasan surga. Karena memang biasanya ya teman-teman, orang yang diam itu justru orang yang paling sabar. Orang yang diam ini justru orang yang tidak banyak mengetahui permasalahan-permasalahan orang lain. Orang yang tidak peduli dengan permasalahan orang lain. Bukan berarti tidak permasalahan yang mungkin yang sedang terjadi, tapi permasalahan yang tidak ada kaitannya dengan dirinya. Mungkin dengan diam dia menjaga dirinya dari sifat-sifat syiriknya orang lain. Seperti itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dapat saya sampaikan cukup segitu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.